Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Jamaluddin SPDI dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita masuk pada bab yang kedua tentang jujur, amanah, dan istiqomah PAI kelas 7. Sebelum kita mulai pada video pembelajaran ini, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Di Indonesia ini sekarang kita mengalami krisis, namanya krisis kejujuran. Kita sering berkata bohong, kemudian mencontek atau plagiarisme, kemudian sering berlaku curang, kemudian fitnah dan penipuan, kemudian KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini kita akan membahas tentang kejujuran. Dalam bahasa Arab as-sidqu. Ya. Ini dalilnya tentang kejujuran, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i, rawahu Turmuzi. Yang artinya seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan syuhada. Ini hadis ini tentang motivasi. Bagaimana ketika kita berdagang, yang mampu untuk berbuat jujur terhadap dagangannya, maka dia akan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggannya, dan di akhirat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, yaitu para orang-orang jujur, dan syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya hadis lain, an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Hikmah atau manfaat perilaku jujur. Pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini jelas. Ketika kita mampu berbuat jujur,
berkata jujur, orang lain akan menaruh kepercayaan kepada kita. Kemudian yang kedua, mendapatkan banyak teman. Karena teman akan menyenangi ya orang yang berkata jujur. Makanya kalau kita membiasakan untuk berlaku jujur ya, maka insya Allah kita akan memiliki teman yang banyak. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, ini jelas ya. Kita berlaku jujur, insya Allah akan membuat hati ini akan tentram ya, karena kejujuran kita yang membuat orang lain akan ya, mempercayai kita, di mana dari kepercayaan itu kita memiliki banyak teman, dan ketika kita mempunyai banyak teman, hidup kita akan tentram. Kemudian sifat yang harus kita miliki selanjutnya adalah amanah. Apa amanah? Kita lihat definisi amanah. Nah, di sini amanah adalah ya, ini menurut bahasa amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, ini ya. Jadi amanah itu bisa berupa pesan yang dititipkan ya dari seseorang kepada orang lain. Nah, orang lain yang dititipkan pesan itu dapat menyampaikannya kepada orang yang berhak untuk disampaikan. Kemudian amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah pertama, hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Kemudian amanah berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab. Apa? Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab, atau dalam hadis ya, menyia-nyiakan amanah termasuk ciri-ciri orang munafik. Di sini ada dalil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Nah, di sini yang berhak menerimanya. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Nah, di sini amanah di surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, di sini ada macam-macam amanah. Ya. Pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan amanah terhadap Allah? Di sini amanah yang berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya, yang dimaksud di sini amanah terhadap Allah bisa disebut juga dengan takwa. Nah, kita bertakwa kepada Allah berarti termasuk amanah kepada Allah. Nah, apa dalilnya di sini? Ada dalil tentang amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 27. Nah, amanah from Allah, amanah dari Allah. Contohnya di sini pertama salat. Nah, ini salat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita, ya, yang menjadi rukun Islam kita, salat. Di mana salat, ya, amalan yang akan pertama kali dihisab di alam kubur, ya, maka salat jangan kita tinggalkan. Kemudian setelah salat, puasa di bulan suci Ramadan, ya. Nah, bagi yang masih punya hutang tahun lalu segera bayar, ya. Nah, ini puasa ini kata Allah, ya, pahalanya aku sendiri yang akan berikan. Pahalanya aku sendiri yang akan aku berikan. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan berikan kepada kalian pahalanya. Kemudian zakat. Ya, zakat, ya, kita berzakat. Zakat ada dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Kemudian haji, sedekah, berkurban dan lain-lain sebagainya. Kemudian amanah terhadap sesama manusia. Di sini amanah terhadap sesama manusia maksudnya apa? Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak, ya. Misalkan kepada teman yang nitip buku, ada guru yang mau nitipkan buku untuk dikasih ke temannya karena temannya tidak sekolah, ya. Nih nak, tolong kasihkan ke si Anu, ya, karena dia tidak masuk. Maka sebagai seorang siswa yang dititipi amanah, maka harus menyampaikannya
buku tersebut kepada temannya yang tidak masuk tersebut. Ya. Di sini dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Nah, dititip barang ataupun uang termasuk amanah terhadap sesama manusia. Misalkan ada yang nitip uang, misalkan orang tua nitip uang baju seragam untuk segera dibayarkan ke pihak sekolah. Sebagai siswa yang memiliki sifat amanah, tentu dia akan memberikan uang tersebut kepada pihak sekolah, karena itu untuk membeli baju seragamnya. Orang tua menitipkan, contoh, "Nak, ini ada duit buat beli seragam kamu, bayarkan ya." Maka siswa tersebut menjawab, "Iya Bu, saya akan bayarkan." Setelah ke sekolah dia bayarkan. Nah, itu termasuk contoh siswa yang amanah. Bukan sebaliknya, ketika dititipi uang seragam, kemudian dia mengatakan, "Iya Bu," tapi ketika di sekolah tidak dibayarkan, ya, malah dihabiskan buat jajan. Nah, berarti siswa tersebut amanah atau tidak? Tidak amanah. Maka siswa tersebut digolongkan dalam hadis Nabi, ciri-ciri orang munafik, ya, apabila diberi amanah dia khianat. Nah, ciri-ciri orang munafik tersebut, ya. Kemudian ketika kita dijadikan pemimpin, ya, maka seorang pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ya, yang artinya, "Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Nah, kemudian pemimpin yang amanah. Ya, di sini hadis diri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. An ibni Umar radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum." Yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya." Berat sekali, ya. Makanya kalau ingin jadi pemimpin, ya, harus siap, ya, harus siap dengan segala risikonya. Jangan menjadi pemimpin tapi pemimpin yang khianat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Apa amanah terhadap diri sendiri maksudnya? Nah, amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Nah, di sini jelas, ya.
Ya, amanah yang Allah berikan berupa tubuh yang sehat kita harus pelihara agar tetap sehat dengan seimbang hidup, ya, seimbang istirahat yang cukup, ya. Tubuh juga perlu istirahat, jangan tiap malam begadang terus begadang, ya. Jangan. Tubuh kita juga perlu istirahat, ya. Maka dalam surah An-Naba dijelaskan, kami jadikan malam untuk tempat istirahat, siang untuk mencari nafkah. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam untuk istirahat bagimu, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan atau mencari nafkah untukmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Surah Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian hikmah perilaku amanah. Di sini ada kata-kata motivasi, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian hikmahnya apa? Pertama, dipercayai orang lain. Ini jelas, karena merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat yang ketiga adalah yang harus kita miliki, yakni istiqomah. Apa istiqomah itu? Ya, di sini ada dalil Quran surah Fussilat ayat 30 yang artinya, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah. Jannah itu adalah surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Definisi istiqomah. Nah, ini pengertiannya apa? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ya. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ini harus kita miliki. Kita mengaku Islam sebagai agama kita, maka kita harus istiqomah terhadap keislaman kita. Jangan kita gadaikan keimanan dengan harta benda duniawi. Misalkan ada orang non-muslim menawarkan sejumlah bahan pokok, di mana kalau mereka mengatakan ini buat kamu, tapi syaratnya kamu harus pindah agama. Nah, sebagai orang yang memiliki istiqomah pasti akan menolak karena mempertahankan keimanannya. Ya. Tapi orang yang tidak memiliki sifat istiqomah, maka dia akan mengambil bahan pokok tersebut, dia keluar dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus istiqomah, mempertahankan segala keimanan dan keislaman kita walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang. Ya, pernah lihat tidak batu karang yang ada di tengah-tengah di tengah-tengah laut, tetap kokoh, tidak bergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Nah, contoh istiqomah. Nah, tetap taat setelah Ramadan. Jangan ketika Ramadan baca Quran rajin, tapi setelah Ramadan melempem, bahkan tidak baca Quran lagi. Ya. Jadi tetap ketika kita Ramadan dengan aktivitas keagamaan kita sholat rajin, tapi setelah Ramadan kita tetap sholat rajin di musola atau di masjid dengan berjamaah, khususnya laki-laki ya. Nah, laki-laki itu ya harus berjamaah, harus berjamaah, usahakan berjamaah. Kemudian istiqomah. Ya. Di sini istiqomah ya, artinya yaitu memohon pertolongan Allah. Ya. Memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian berusaha continue dalam beramal. Ya, kiat-kiat istiqomah supaya kita bisa istiqomah, pertama memohon pertolongan kepada Allah, kemudian berusaha continue, artinya apa? Terus menerus. Ya, kita diwajibkan sholat 5 waktu terus. Jangan ada istilah sholat lagi, puasa lagi, puasa lagi. Nah, jangan, terus menerus continue dalam beramal. Kemudian tobat dan istighfar, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan istighfar. Ya, kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim. Kemudian menargetkan ibadah. Ya, agar bisa istiqomah menargetkan ibadah. Ibadah kita misalkan sudah sholat 5 waktu sudah kita jalankan. Nah, kemudian hari berikutnya kita tambah dengan sholat sunnah, sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatibnya, yakni sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sebelum atau sesudah sholat fardu. Kemudian selalu introspeksi diri. Maksudnya apa? Merenungi kesalahan kita hari ini, kita berbuat salah kepada siapa, ya kita introspeksi ya. Kemudian mengingat mati. Nah, dengan mengingat mati, ya itu akan memunculkan sifat istiqomah, beribadah terus menerus kepada Allah. Ingat mati, ya, zikrul maut dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian di sini ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ini sini sesuai dengan surah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 8. Kita memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Nah, di sini doa yang diajarkan Nabi agar kita memiliki ketetapan hati. Ya, di sini kita baca doa ini, bagus sekali untuk istiqomah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Kemudian
Doa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3522. Di sini ya, berkata Ummu Salamah, doa ini merupakan doa Nabi yang paling banyak dibaca. Nah, ini kita ya minta kepada Allah supaya kita iman Islam sampai akhir hayat kita, agar istiqomah dalam mentaati Allah ya. Kita doanya diajarkan seperti redaksi yang lain. Ya, di sini ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperelokkan ibadah-ibadahku kepadamu. Memperelokkan berarti memperbagus ibadah kita kepada Allah. Hikmah perilaku istiqomah. Di sini hikmah yang akan kita ambil, pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Kemudian orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Selanjutnya, hikmah perilaku istiqomah yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.